Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi ya untuk kajian untuk membahas ini ya kitab Tazkiyatun Nafs. Kemarin kita sudah sampai membahas, kita masuk ke bab baru, yaitu bab tentang nafsu, bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beragam cara dan metode bersepakat bahwa nafsu adalah faktor yang menghalangi hati untuk sampai kepada Allah. Mereka juga bersepakat tidak ada seorang pun yang dapat masuk dan sampai kepada Allah kecuali jika sudah membunuh nafsu tersebut, menyelisihi, memenangi pertarungan atasnya. Begitulah, manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama, manusia yang dikalahkan, dikuasai, dan dihancurkan oleh hawa nafsunya. Ia benar-benar tunduk di bawah perintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang berhasil memenangi pertarungan melawannya. Ia mampu mengekang, menundukkan, sehingga nafsu pun tunduk di bawah perintahnya. Sebagian orang arif berkata, akhir dari perjalanan para talibin, orang-orang yang mencari, adalah ketika mereka telah berhasil menundukkan nafsunya. Siapapun yang demikian keadaannya telah berhasil dan sukses. Sebaliknya, siapa saja yang dikalahkan nafsunya berarti telah gagal dan hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai 41 yang artinya, adapun orang yang durhaka lagi mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Sedangkan orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya lagi menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah. Nafsu itu menyeru kepada sikap durhaka dan mendahulukan kehidupan dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya agar takut kepadanya dan menahan diri dari hawa nafsunya. Jadi hati manusia itu ada di antara dua penyeru. Kadangkala ia condong kepada yang satu dan kadang pula condong kepada yang lainnya. Disinilah ujian dan cobaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nafsu dengan 3 sifat. Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan nafsu ammarah bisu. Selanjutnya, manusia berbeda pendapat. Apakah nafsu itu satu dan yang 3 adalah sifatnya?
Ataukah setiap manusia itu memiliki 3 nafsu? Pendapat pertama adalah pendapat fuqaha dan para mufassir. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ahli tasawuf. Tetapi pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Sebab memang nafsu itu hanya ada satu jika ditinjau dari sisi zatnya, dan terbagi menjadi 3 jika ditinjau dari sisi sifatnya. Kita bahas yang pertama. Ada nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Apabila nafsu tenang dan tentram dengan zikrullah, tunduk kepadanya, rindu berjumpa dengannya, serta jinak kala dekat dengannya, maka ia disebut nafsu mutmainnah. Kepadanya dikatakan ketika menemui ajalnya. Allah berfirman di surat Al-Fajr ayat 27-28, wahai nafsu mutmainnah, pulanglah kepada Rabbmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Ibnu Abbas menafsirkan mutmainnah dengan musaddiqah, yang membenarkan kebenaran. Qatadah berkata, yaitu seorang mukmin yang nafsunya tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tenang di pintu makrifah terhadap asma dan sifatnya dengan berdasarkan kabar darinya, Al-Quran, dan dari Rasulnya, dari As-Sunnah. Tenang atas kabar yang datang tentang apa yang terjadi setelah kematian, alam barzah, dan kejadian di hari kiamat, seakan-akan melihatnya dengan mata telanjang. Tentram atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima dan meridhoinya, tidak benci dan berkeluh kesah, tidak pula terguncang keimanannya, tidak berputus asa atas sesuatu yang lepas darinya, pun tidak berbangga atas apa yang dimilikinya. Sebab semua musibah telah ditakdirkan olehnya jauh sebelum musibah itu sampai kepadanya, bahkan sebelum ia diciptakan. Dalilnya apa? Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 11 yang artinya, tidak ada musibah yang datang kecuali dengan izin dari Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tidak sedikit dari para salaf yang menafsirkannya sebagai seseorang yang ditimpa musibah, ia mengerti bahwa musibah itu datang dari Allah Azza wa Jalla, sehingga ia ridho dan pasrah. Adapun yang dimaksud dengan tumakninah ihsan adalah ketenangan seseorang dalam melaksanakan perintah dengan ikhlas dan setia, tidak mendahuluinya dengan satu keinginan ataupun hawa nafsu, dan juga bukan karena taklid buta. Ia tidak dihinggapi suatu syubhat yang mengaburkan kabarnya, atau syahwat
yang bertentangan dengan perintahnya. Bahkan jika suatu ketika syubhat dan syahwat itu datang, ia akan menganggapnya sebagai gangguan yang baginya lebih baik terjun dari langit ke bumi daripada mengecapnya, walau sesaat. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarihul iman atau iman yang jelas. Nafsu mutmainnah juga terjaga dari kegelisahan untuk bermaksiat dan gejolaknya menuju taubat dan kenikmatannya. Bila diri tenang, telah berpindah dari keraguan kepada keyakinan, dari kebodohan kepada ilmu, dari kealpaan kepada zikir, dari khianat kepada taubat, dari riya kepada ikhlas, dari kedustaan kepada kejujuran, dari kelemahan kepada semangat yang membaja, dari sifat ujub kepada ketundukan, dan dari kesesatan kepada ketawaduan. Ketika itulah nafsu telah tentram, mutmainnah. Pondasi dari itu semua adalah yaksah atau kesadaran. Kesadaranlah yang menyibak kealpaan dan kelalaian diri. Ia pulalah yang menampakkan baginya taman surga. Ia bersenandung, tahukah kau, duhai nafsu, celaka bila engkau bergembira. Bantu aku dalam pekatnya malam. Moga cita nikmat hidup dalam menjulang. Di bawah cahaya kesadaran, diri akan melihat semua yang diciptakan untuknya. Dan juga apa yang akan ditemuinya di alam barzah sampai memasuki negeri yang abadi. Ia juga melihat betapa cepat dunia berlalu. Betapa sedikit dunia memberikan kenikmatannya kepada anak-anak dan orang-orang yang merindukannya. Dan betapa dunia membunuh mereka dengan belati-belatinya. Maka bangkitlah ia seraya berseru, duhai, betapa ruginya aku atas keteledoranku di sisi Allah. Putar tuang di firman Allah di surat Az-Zumar ayat 56. Selanjutnya, ia akan menggunakan sisa umurnya untuk melengkapi kekurangan, menghidupkan yang telah ia matikan, membenahi puing-puing masa silam, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang jika terlewat pulalah seluruh kebaikan. Masih di bawah cahaya kesadaran dan cahaya nikmat Rabb-nya kepadanya, ia melihat betapa ia tak mampu lagi menghitungnya, betapa ia tak mampu memenuhi haknya, betapa ia penuh dengan aib, juga amal-amalnya yang rusak, kejahatan-kejahatannya, dosa-dosanya, serta kelalaiannya terhadap tugas dan kewajiban yang tidak sedikit. Akhirnya luluh sudah nafsunya. Khusyuk sudah anggota badannya. Dan ia pun berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepala tertunduk oleh banyaknya nikmat yang ia saksikan serta kejahatan, aib,
dan dosa dirinya. Kini ia tahu betapa berharga waktu yang dimilikinya dan juga bahwa ia adalah modal utama kejayaannya. Maka ia menjadi begitu pelit terhadap waktu, terlebih jika waktu tersebut digunakan bukan untuk upaya mendekatkan diri kepada Robnya. Sungguh, membuang-buang waktu adalah kerugian, sedangkan menjaganya adalah kemenangan dan keberuntungan. Inilah buah dari yaksah dan implikasinya, yang merupakan langkah awal dari nafsu mutmainnah dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Cukup sampai di sini. Ya kita bahasnya apa? Sampai nafsu mutmainnah. Insyaallah nanti dilanjutkan untuk pembahasan nafsu lawwamah dan nafsu ammarah bisu. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.